hanya THR, kini pencairan rapelan atas selisih kenaikan gaji siap dicairkan. Bagi pensiunan dan ASN, Lebaran kali ini sangat spesial karena kenaikan gaji akan disahkan sesuai janji dari Kemenkyu setelah Triwulan 1 selesai. Independen PT Taspen Aryawan untuk memastikan penyaluran THR tepat sasaran. Aryawan menegaskan penyaluran THR adalah wujud nyata komitmen PT Taspen dalam menghargai usaha pengabdian para purna bakti. Diketahui pemirsa, PT Taspen pada tahun 2026 akan membayarkan THR kepada 3 juta lebih peserta pensiunan. Pembayaran THR pun dilakukan berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya. THR untuk para pensiunan di tahun ini pun juga dipastikan tidak akan dikenakan pajak. Mereka untuk persiapan menjelang hari raya itu cukup tinggi. Jadi kalau mereka ngambil sekarang, itu mereka bisa menyiapkan untuk beli-beli pakaian, beli-beli atau mungkin menyiapkan untuk makanan dan lain-lain lebih siap dibandingkan nanti mereka mendekati. Pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN dianggap sebagai terobosan positif. Kenaikan gaji ini diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja ASN. Rencana pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur sipil negara melalui sejumlah stimulus, termasuk kenaikan gaji, dianggap sebagai terobosan positif. Rencana ini diyakini akan mampu mendongkrak produktivitas abdi negara. Sebetulnya kenaikan gaji PNS ini kan memang adalah salah satu instrumen oleh pemerintah untuk kemudian menjaga aparatur sipil negara untuk kemudian bisa memberikan services atau produktivitas yang optimum. Memang sebetulnya secara teori kalau memang ada pekerja atau labor yang dikompensasi lebih rendah dari produktivitas atau output yang dihasilkan, biasanya mereka itu akan menurunkan produktivitasnya. Tak hanya itu, kenaikan gaji ASN juga diyakini efektif untuk menekan angka korupsi di jajaran plat merah. Juga perlu diperhatikan ada potensi pengurangan kebocoran anggaran gitu. Apa ini kebocoran anggaran? Kita tahu di beberapa kasus sebelumnya bahwa ada oknum-oknum PNS yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti misalnya melakukan korupsi, penggelapan pajak dan lain semacamnya. Kita harapkan dengan kompensasi yang lebih fair, dengan gaji yang lebih tinggi, praktik-praktik seperti ini bisa dikurangi gitu. Tentu perlu dengan skema monitoring yang juga lebih intens dan lebih tepat sasaran. Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok regulasi pemerataan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan memberi kemudahan naik pangkat bagi ASN yang bertugas di perbatasan wilayah terdepan NKRI. Mengenai bagaimana kabar tentang rapel gaji ini muncul, apa dasar pembahasannya, siapa saja yang disebut sebagai golongan penerima rapel tertinggi, bagaimana persentase kenaikannya dibicarakan, apa kaitannya dengan penyesuaian gaji ASN dan pensiunan, lalu bagaimana pula hubungan informasi ini dengan peran PT Taspen, Kementerian Keuangan, dan sistem pembayaran pensiun yang disebut-sebut mengalami pembaruan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memahami topik ini secara lengkap, tetap bersama kami sampai akhir narasi ini, karena kami akan membawakan penjelasannya secara runtut dalam satu alur pembahasan yang utuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada dasarnya informasi mengenai rapel gaji pensiunan ini berangkat dari ramainya pembahasan mengenai penyesuaian gaji ASN aktif dan pensiunan yang beberapa waktu lalu dikaitkan dengan adanya dasar hukum berupa peraturan presiden yang disebut-sebut mengatur kebijakan baru mengenai kenaikan gaji. Dari sinilah kemudian berkembang berbagai pemberitaan, pembahasan di media sosial, penjelasan di sejumlah kanal informasi, hingga diskusi di tengah masyarakat, terutama di kalangan para pensiunan yang tentu merasa memiliki kepentingan langsung terhadap informasi tersebut. Ketika kabar itu mulai beredar, banyak pihak kemudian menyoroti kemungkinan adanya pencairan rapelan yang dibayarkan dalam satu waktu setelah penyesuaian diberlakukan. Dan seperti yang sering terjadi, ketika muncul kata rapel, perhatian masyarakat pun langsung tertuju pada dua hal utama, yaitu kapan pencairannya dan berapa besar nominal yang akan diterima. Pertanyaan inilah yang kemudian memunculkan perbincangan lebih jauh.
Karena besaran rapel tentu tidak akan sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang berhak menerima dalam jumlah tertentu, ada yang mungkin lebih kecil, dan ada pula kelompok tertentu yang disebut akan memperoleh nominal paling tinggi. Dari sinilah istilah 5 golongan penerima rapel tertinggi menjadi sangat menarik untuk dibahas. Kalau kita perhatikan, isu mengenai kenaikan gaji bagi ASN aktif maupun pensiunan selalu menjadi tema yang sensitif sekaligus penting. Sensitif karena harapan masyarakat sangat tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan, dan penting karena menyangkut langsung kehidupan sehari-hari. Bagi ASN aktif, kenaikan gaji tentu berkaitan dengan motivasi kerja, daya beli, dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi. Sedangkan bagi para pensiunan, informasi mengenai penyesuaian gaji dan pembayaran rapel bukan hanya menjadi kabar baik, tetapi juga bisa menjadi penguat semangat, sebab tidak sedikit Bapak Ibu pensiunan yang dalam keseharian harus mengatur pengeluaran dengan cermat, memperhitungkan biaya kebutuhan pokok, kesehatan, listrik, air, bantuan untuk anak dan cucu, serta berbagai keperluan lain yang tidak sedikit. Karena itulah ketika ada kabar tentang penyesuaian gaji dan pencairan rapelan, antusiasme para pensiunan pun sangat wajar. Bahkan bisa dikatakan, informasi seperti ini selalu menjadi salah satu topik yang paling cepat menyebar di kalangan pensiunan, baik melalui percakapan langsung, grup pesan singkat, media sosial, hingga tayangan video yang membahas rincian kebijakan tersebut. Dalam pembahasan yang beredar, pemerintah disebut telah menetapkan kebijakan penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara, dan dari situ muncul asumsi serta penafsiran bahwa pensiunan juga akan menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar inilah yang kemudian menguatkan dugaan adanya pembayaran rapel karena jika suatu penyesuaian diberlakukan mulai bulan tertentu, tetapi proses pencairannya dilakukan beberapa waktu sesudahnya, maka selisih hak yang belum dibayarkan sebelumnya tentu akan dihitung sebagai rapelan. Inilah yang membuat isu rapel begitu ramai diperbincangkan. Banyak orang berharap bahwa jika benar ada penyesuaian gaji yang mulai berlaku pada satu bulan tertentu, maka selisih dari bulan sebelumnya sampai saat pencairan akan dibayarkan sekaligus, sehingga jumlah yang diterima menjadi lebih besar. Dan ketika berbicara soal jumlah yang lebih besar, perhatian kemudian mengarah pada golongan-golongan dengan gaji pokok tertinggi, sebab secara logika, semakin besar gaji pokok seseorang, maka semakin besar pula nominal kenaikan maupun rapel yang mungkin diterima apabila dihitung berdasarkan persentase. Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan yang ramai disampaikan, disebutkan bahwa besaran kenaikan itu dibedakan berdasarkan golongan. Ada yang menyebut golongan I dan IWI mengalami kenaikan sekitar 8%, golongan terakhir sekitar 10%, dan golongan IV sekitar 12%. Sekalipun angka-angka ini menjadi bahan pembahasan di banyak tempat, yang paling menarik perhatian justru adalah implikasinya terhadap nominal rapel. Sebab ketika persentase lebih tinggi diberikan kepada golongan yang secara dasar memang memiliki gaji pokok lebih besar, maka hasil akhirnya pun secara nominal dapat jauh lebih tinggi dibanding golongan lain. Inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan bahwa kelompok penerima rapel tertinggi akan berasal dari golongan IV, terutama pada subgolongan yang paling tinggi di dalam kelompok tersebut. Disinilah muncul pembahasan tentang 5 golongan penerima rapel tertinggi, yakni golongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima kelompok inilah yang sering disebut dalam berbagai penjelasan sebagai kelompok yang berpotensi menerima rapelan dengan nominal paling besar apabila kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan sesuai skema yang dibicarakan. Mengapa golongan IV menjadi pusat perhatian? Jawabannya sederhana, karena dalam struktur penggajian ASN dan pensiunan, golongan IV memang identik dengan pangkat tertinggi atau mendekati tingkat akhir karir seseorang. Banyak pejabat, pegawai senior, atau ASN dengan masa kerja panjang yang pada akhir masa pengabdiannya berada di golongan IV. Karena itu, ketika mereka memasuki masa pensiun, dasar pensiun yang mereka terima pun cenderung lebih tinggi dibanding golongan di bawahnya. Jika kemudian ada kebijakan penyesuaian berupa persentase kenaikan yang lebih tinggi untuk golongan ini, maka secara hitung-hitungan sederhana, nominal tambahan yang diterima pun akan lebih besar. Sebagai contoh, 12% dari angka yang besar tentu hasilnya juga besar. Berbeda dengan 8% dari angka yang lebih kecil yang hasil nominalnya tentu jauh lebih rendah. Maka tidak mengherankan apabila pembahasan mengenai rapel tertinggi langsung tertuju kepada para pensiunan dari kelompok golongan IV, khususnya yang berada pada lapisan atas seperti IVA sampai IVE. Namun demikian, Bapak Ibu, di dalam narasi
pembahasan semacam ini selalu penting bagi kita untuk memahami satu hal, yaitu bahwa informasi mengenai potensi nominal, perkiraan golongan penerima tertinggi, dan waktu pencairan tetap harus dibedakan antara kabar yang berkembang di tengah